Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya buatkan video dengan tema memahami dengan ma'rifatullah tentang hadis sedekah apakah yang paling besar pahalanya. Ketahuilah arti dari kata ma'rifatullah adalah mengenal Allah, yang salah satunya adalah mengenal atau memahami ilmu syariat, ilmu hukum-hukum atau peraturan Allah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Perbedaan antara orang yang tidak berkedudukan ma'rifatullah dengan orang yang memiliki kedudukan ma'rifatullah yang telah disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana sahnya kedudukan ma'rifatullah itu dikonfirmasikan salah satunya melalui mimpi bagian kenabian. Maka orang yang sudah duduk di maqam ma'rifatullah memahami dan menjabarkan ayat-ayat Allah dan sabda Nabi, hadis-hadis Nabi, itu pemahamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang tidak duduk di maqam ma'rifatullah, misalkan ada ahli membaca Al-Qur'an maupun ahli membaca hadis, ahli di bidang ilmu nahwu shorof, ilmu balaghah, namun misalkan orang itu tidak sah, belum dinyatakan orang yang sudah ma'rifatullah dari sudut pandang Allah, maka menafsirkan hadis maupun ayat itu biasanya dengan akalnya sendiri, dengan persangkaan dirinya sendiri, dengan hawa nafsu. Nah, oleh karena itu, untuk mengetahui perbedaannya orang yang sudah ma'rifatullah sama yang tidak, Anda simak kajian ini sampai selesai. Hadis yang saya jabarkan kali ini adalah hadis yang disebutkan di dalam muttafaq alaih, hadis yang terdapat di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Beliau menjawab, kamu bersedekah pada saat kamu sehat, saat kamu kikir, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, untuk si fulan sekian dan untuk fulan sekian, padahal harta itu telah berpindah menjadi hak si fulan, ahli waris. Itulah hadis yang kali ini saya mau jabarkan. Perlu diketahui bahwa memahami hadis dari Nabi itu tidak semuanya mudah, karena ada hadis yang artinya sebagaimana teksnya. Tetapi ada juga hadis yang memiliki makna tersirat. Seperti halnya ayat-ayat Al-Quran, Allah menjelaskan ada ayat yang muhkamat, yaitu ayat yang mengandung hal-hal pokok yang mudah dipahami oleh kebanyakan orang. Dan ada ayat yang mutasyabihat, yang mengandung makna tersirat, dan itu hanya diketahui oleh orang-orang yang mendalam ilmunya, orang yang bertakwa, sisi batinnya bersih, kolbunya bersih, sehingga orang yang bertakwa yang hatinya bersih itu Allah yang memahamkan di dalam kolbunya, sehingga orang itu menjabarkannya dengan af'al Allah. Hadis yang tadi itu ada yang bisa dipahami secara tekstual, namun ada juga yang pasti sulit dipahami karena mengandung makna tersirat. Saya pisahkan satu-satu supaya lebih jelas. Kenapa bersedekah pada saat sehat itu pahalanya besar? Hal itu ada kaitannya dengan hadis bersedekah yang bisa menyembuhkan penyakit. Disebutkan oleh Nabi, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Dari hadis tersebut, kita akhirnya mengetahui bahwa ada orang yang bersedekah itu karena berharap balasan kesembuhan. Sedangkan orang yang bersedekah di saat sehat tanpa ada hajat ingin sembuh dari penyakit, melainkan bersedekahnya karena bersyukur. Oleh karena itu, pahalanya lebih besar karena sedekahnya sebagai wujud rasa syukur. Sedangkan yang kedua, bersedekah di saat kikir, kenapa pahalanya besar?
karena dia telah berjuang dan menang melawan bisikan syaitan yang mengajak kepada kekikiran. Kemudian dia lebih memilih bersedekah daripada berbuat kikir. Hal itu berkaitan dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, syaitan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, yaitu kikir. Sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Yang ketiga, bersedekah di saat takut menjadi fakir, itu besar pahalanya. Kenapa? Karena dia telah berhasil melawan kekhawatirannya takut gak bisa makan. Dan lebih memilih bersedekah karena Allah sudah menjanjikan balasan 10 kali lipat seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 160. Atau ada balasan 700 kali lipat seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Seseorang tersebut lebih mengimani janji Allah daripada mengikuti hawa nafsunya yang dibisiki takut menjadi fakir. Itulah kenapa pahalanya besar kepada orang yang bersedekah di saat takut menjadi fakir. Yang keempat, bersedekah di saat bercita-cita menjadi orang kaya juga besar pahalanya. Kenapa? Karena kebanyakan orang awam mengenai ilmu syariat, dia mencapai kekayaan biasanya dengan cara menumpuk-numpuk hartanya tanpa berbagi. Padahal menumpuk harta tanpa berbagi itu adalah pelanggaran syariat dan di akhirat mendapat siksa disetrika sebagaimana Allah firmankan di dalam surat At-Taubah ayat 35. Allah Ta'ala berfirman, pada hari ketika emas dan perak itu dipanaskan dalam neraka jahanam lalu disetrikakan pada dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan, inilah apa harta yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri, tidak diinfakkan. Maka rasakanlah akibat dari apa yang selama ini kamu simpan. Nah, karena ada ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keras siksanya, seseorang itu lebih memilih takut kepada Allah, kemudian lebih memilih bersedekah, yang dengan hal itu hartanya menjadi berkah daripada berbuat kikir dengan cara menumpuk harta. Dan mengenai anjuran, janganlah engkau menunda-nunda sedekah hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan kamu baru berkata untuk si fulan sekian dan untuk fulan sekian, padahal harta itu telah berpindah menjadi hak si fulan, ahli waris. Nabi bersabda begitu karena bersedekah di saat nyawa sudah di tenggorokan itu tidak diterima. Sama halnya bertaubat saat nyawa di tenggorokan juga tidak diterima taubatnya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat hamba selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Nah, itu artinya ketika orang nyawanya sudah sampai di tenggorokan, taubatnya tidak diterima. Begitu juga orang yang bersedekah di saat nyawa sudah di tenggorokan, saat mau mati, itu tertolak. Karena apa? Karena dia itu niatnya ketika sudah mau mati. Sudah banyak waktu yang Allah berikan untuk dia bersedekah. Sebelum nyawa sampai di tenggorokan, dia santai-santai menyimpan hartanya, acuh terhadap peringatan. Akhirnya apa? Sampai tibanya nyawa di tenggorokan lalu dia berniat seperti itu. Akhirnya apa? Tertolak. Dan kemudian harta yang dia tinggalkan itu menjadi hak ahli waris tanpa ada pembalasan dari Allah dengan pahala. Jadi orang itu meninggalkan harta kepada ahli waris tanpa ada balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Niatnya ketika nyawanya sudah sampai di tenggorokan. Seperti itulah penjabaran dengan ma'rifatullah. Kenapa tentang sedekah yang besar pahalanya di saat momen-momen seperti yang tadi disebutkan dalam hadis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.